I just say this. NATO has treated the United States of America very unfairly. We never asked for anything. We never got anything. We actually took care of the needs of NATO for years and years, which I felt was always unfair. So I got NATO to pay because they're rich countries. Let me start by paying tribute to the 457 of our armed services who lost their lives in Afghanistan. I will never forget their courage, their bravery, and the sacrifice that they made for their country. There are many also who were injured, some with life-changing injuries. And so I consider President Trump's remarks to be insulting and frankly appalling. And I'm not surprised they've caused such hurt to the loved ones of those who were killed or injured. Aliansi Barat yang selama ini dikenal paling solid di muka bumi kini hancur lebur berantakan. Eropa secara mengejutkan membelot dan berani melawan Amerika Serikat. Benua biru kini tidak lagi mengekor pada kebijakan Paman Sam yang dianggap membahayakan dunia. Mereka memilih jalan sendiri yang sangat kontroversial. Eropa kini justru merapat ke Timur Tengah dan siap pasang badan melawan hegemoni Amerika. Inggris bahkan sudah kerahkan jet tempur untuk hadapi sekutunya sendiri. Skenario kiamat kecil sedang terjadi di depan mata kita semua saat ini. Teman jadi lawan, lawan jadi kawan. Cetak gol coba merangkum membelotnya Eropa membela kepentingan Timur Tengah sebagai berikut. Potensi perang Israel-Iran yang kembali pecah. Luka lama perang Israel-Iran bisa kembali berkoar dalam waktu dekat. Ketegangan di antara kedua negara ini semakin meningkat karena campur tangan Amerika Serikat. Negeri Paman Sam dikabarkan sedang mengerahkan pasukan tempurnya ke Timur Tengah. Sejumlah alutsista megah Amerika Serikat bergerak menuju ke arah Iran. Salah satunya adalah USS Abraham Lincoln, selaku kapal induk tempur Amerika Serikat. Menurut komentar beberapa pejabat Amerika Serikat, alutsista Angkatan Laut ini akan tiba di Timur Tengah dalam beberapa hari mendatang. Kekuatan USS Abraham Lincoln sendiri begitu mengerikan. Kapal induk militer ini menjadi salah satu tulang punggung kekuatan maritim Amerika Serikat. Bahkan, USS Abraham Lincoln berstatus sebagai kapal induk berkekuatan nuklir. Dari sisi ukuran, USS Abraham Lincoln termasuk salah satu kapal perang terbesar di dunia. Bobotnya diperkirakan mencapai 97.000 ton yang membuatnya bisa mengangkut berbagai pesawat tempur sampai persenjataan lain. Pergerakan USS Abraham Lincoln ke Timur Tengah ini membuktikan kalau Donald Trump serius. Presiden ke-47 Amerika Serikat ini benar-benar gak mau membatalkan serangan ke Iran. Bahkan kali ini Trump mengancam akan menghancurkan persembunyian nuklir Iran. 837 mostly young men were going to be hung on Thursday. And I said, if you hang those people, you're going to be hit harder than you've ever been hit. It'll make what we did to your Iran nuclear look like peanuts. And an hour before this horrible thing was going to take place, they canceled it. And they actually said they canceled it. They didn't postpone it. They canceled it. So that was a good sign. But we have an armada. We have a massive fleet heading in that direction. And maybe we won't have to use it. We'll see. Ancaman terbaru Trump ini langsung ditanggapi serius oleh pemerintah Iran. Jika Amerika Serikat benar-benar menyerang negeri para buwah, juga nggak akan menahan balasan sedikit pun. Hal ini sempat diutarakan langsung oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Kami berada dalam perang skala penuh dengan Amerika Serikat, Israel dan Eropa. Mereka tidak ingin negara kami tetap stabil, tegas Pezeshkian. Mendapat sinyal pergerakan dari Amerika Serikat, Israel juga gak mau tinggal diam. Negeri Zionis mulai menyusun siasat untuk menghantam Iran dengan serangan yang lebih mematikan. Sebelumnya, agen intelijen Mossad gagal menggulingkan pemerintahan Ayatollah Ali Khamenei. Kali ini Israel diprediksi akan mengambil konfrontasi militer secara langsung dengan Iran. Kabar ini sempat dikonfirmasi oleh Kepala Direktorat Intelijen Militer Israel, yakni Tamir Haiman. Dia membocorkan kalau negeri Zionis hampir saja 2 kali menyerang Iran pada awal tahun 2026. Hal ini terjadi karena ketegangan kedua negara meningkat pesat saat demonstrasi anti-rezim Khamenei.
Dikutip dari Jerusalem Post, Haiman menambahkan Israel mendapat bantuan penuh dari Amerika Serikat. Bahkan, militer Paman Sam telah bergerak menjalankan operasi persiapan serangan ke Iran, mulai dari propaganda, serangan siber, operasi khusus, hingga potensi perang terbuka. Semua rencana itu telah disusun dengan rapi dan matang oleh militer IDF dan Amerika Serikat. Kepala Staf Militer IDF Eyal Zamir juga mengungkap siaga perang untuk menyerang Iran. Ia mengancam tidak akan segan-segan menghancurkan Iran jika berani menyerang Israel. Zamir menyampaikan ini saat berkunjung ke Pangkalan Udara Nevatim di Israel Selatan. Saya memerintahkan kepada kalian semua untuk menghancurkan musuh manapun yang mengganggu kedaulatan serta keamanan negeri kita, tegas Zamir. Propaganda serta ancaman yang dibangun Amerika Serikat dan Israel semakin menambah ketegangan dengan Iran. Bukan gak mungkin perang Iran-Israel pada Juni 2025 lalu bakal kembali berkobar. Inggris kerahkan jet tempur peringatkan Amerika-Israel. Kabar paling mengejutkan datang dari Inggris, sekutu paling setia Amerika Serikat selama ini. London dilaporkan melakukan manuver militer yang bikin Gedung Putih syok berat. Negeri Tiga Singa tidak terima dengan rencana serangan membabi buta yang dilakukan Amerika Israel. Mereka menilai tindakan itu akan hancurkan stabilitas ekonomi global total. Sebagai bentuk peringatan keras, Inggris langsung kerahkan kekuatan udaranya ke kawasan konflik. Jet-jet tempur canggih milik Royal Air Force atau RAF langsung diterbangkan ke Qatar. Langkah Inggris ini bukan untuk bantu Amerika, tapi untuk menghadang dan mengawasi mereka. Ini adalah pesan bahwa Eropa siap konfrontasi jika Amerika Serikat melakukan serangan. Jet tempur Inggris kini berhadapan langsung dengan armada laut Amerika di Teluk. Ketegangan antar sekutu NATO ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Donald Trump yang kembali berkuasa jelas sangat marah melihat pembangkangan ini. Dia merasa Eropa tidak tahu diri dan berani menantang kekuasaan Amerika. Dikutip dari Reuters, Trump sedang memancing kemarahan Inggris karena meremehkan kekuatan Eropa. Arogansi Trump menjadi bumerang yang hancurkan aliansi Barat dari dalam. Eropa tidak akan tinggal diam melihat Amerika menghancurkan dunia. Kami punya kekuatan sendiri untuk menghentikan kegilaan ini, kata Keir Starmer selaku Perdana Menteri Inggris. Eropa sudah muak dengan trik licik Trump yang selalu merugikan sekutunya. Mereka tahu bahwa perang ini hanya akal-akalan bisnis senjata Amerika. Negara-negara Eropa punya cara sendiri untuk mendamaikan konflik di Timur Tengah. Mereka lebih memilih jalur diplomasi dan bantuan kemanusiaan daripada bom. Eropa tercatat sering mengirimkan bantuan besar-besaran ke Gaza yang menderita. Spanyol dan Jerman menjadi garda terdepan dalam misi kemanusiaan tersebut. Sikap humanis Eropa ini bertolak belakang dengan kebrutalan Amerika dan Israel. Hal ini membuat Eropa lebih diterima oleh negara-negara Arab saat ini. Ketidaksukaan Eropa kepada Trump makin memuncak soal isu Dewan Perdamaian. Presiden Amerika Serikat membentuk lembaga baru ini untuk gantikan peran PBB yang dianggap lemah. Namun, Eropa mencium bau busuk bisnis di balik pembentukan dewan tersebut. Spanyol dengan tegas menolak undangan Trump untuk bergabung di dalamnya. Spanyol menolak mentah-mentah gabung dengan perdamaian bentukan Trump. Negeri Matador menilai dewan ini tidak punya legitimasi hukum internasional yang sah. Senada dengan Spanyol, Jerman juga buang muka pada tawaran Donald Trump. Menurut Anadolu, Spanyol dan sekutunya telah menolak undangan Trump untuk gabung dewan. Alasan utamanya ternyata sangat mencengangkan dan bikin geleng-geleng kepala. Dewan Perdamaian ini ternyata hanyalah skema pemalakan gaya baru ala preman. Setiap negara yang ingin jadi anggota permanen wajib setor upeti ke Trump. Angkanya sungguh gila, mencapai 16 triliun rupiah per kursi bagi yang bersedia bergabung. Dewan Perdamaian Trump adalah akal-akalan karena wajib setor uang masuk besar. Politisi 79 tahun itu menjadikan perdamaian sebagai komoditas dagang yang mahal. Perdamaian tidak bisa dibeli dengan uang. Menjadikan penderitaan Gaza sebagai ladang bisnis adalah tindakan yang sangat tidak bermoral. Kecaman Perdana Menteri Spanyol yakni Pedro Sanchez. Kekhawatiran Eropa bukan cuma soal uang tapi juga soal kekuasaan absolut Amerika Serikat. Trump mengangkat dirinya sendiri sebagai presiden seumur hidup di dewan itu. Benua Biru melihat ini sebagai ancaman nyata bagi tatanan demokrasi dunia. Jika Trump menguasai dewan ini bakal jadi diktator global yang tak tersentuh.
Maka dari itu Eropa memilih jalan revolusioner dengan membelot dan ganti sekutu, dan mereka sadar tidak bisa lawan Amerika sendirian dan butuh teman yang kuat. Dan teman-teman yang paling masuk akal saat ini adalah negara-negara Muslim. Eropa mulai merajut aliansi strategis dengan kekuatan yang ada di Timur Tengah. Boxer bahan nyaman dari Flyman yang lagi diskon beli 3 mulai dari 100 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Langkah strategis Eropa menggandeng negara Muslim. Inilah plot twist terbesar abad ini yang bakal bikin Amerika Serikat ketar-ketir. Eropa baru-baru ini mengambil langkah berani dengan menggandeng erat tangan negara Islam. Langkah strategis ini diambil untuk menciptakan perisai pertahanan melawan pasukan Gedung Putih. Benua Biru membidik Irak sebagai sekutu militer utama di kawasan. Kenapa Irak? Karena Irak punya dendam kesumat yang belum tuntas pada Amerika. Negeri 1001 malam ini baru saja sukses mengusir penjajah dari tanahnya. Kekuatan militer Irak jangan ditanya, mereka sudah teruji di medan tempur. Mereka berhasil memukul mundur militer Amerika dari pangkalan-pangkalan strategis. Dilansir dari CNN Internasional, Amerika Serikat tarik total pasukan militer dari Irak. Said selaku komandan militer Irak langsung memberikan ultimatum keras kepada Paman Sam. Dirinya mengharamkan tanah Irak untuk dijajaki oleh Donald Trump, sekutu dalam beberapa waktu ke depan. Tanah Irak haram diinjak oleh kaki penjajah. Kami telah membuktikan bahwa Amerika bisa dikalahkan dan diusir dengan kekuatan senjata. Momen inilah menjadi ajang yang pas untuk balas dendam bagi rakyat Irak. Saat Amerika sibuk serang Iran, Irak siap menikam dari belakang dengan bantuan Eropa. Kabarnya, Trump sudah menarik mundur semua pasukan Amerika Serikat dan kini Irak mengambil alih pangkalan. Senjata-senjata canggih peninggalan Amerika Serikat kini dikuasai Baghdad. Eropa melihat potensi besar ini dan siap menyuplai teknologi tambahan. Kolaborasi teknologi Eropa dan semangat juang Mesopotamia adalah kombinasi maut yang bakal meluluh lantahkan Amerika. Selain Irak, Eropa juga sukses merayu raksasa minyak yakni Arab Saudi. Riyadh pelan-pelan tapi pasti sudah mulai menjauh dari ketiak negeri Paman Sam. Pangeran Mohammed bin Salman sudah muak didikte oleh Washington terus-menerus. Arab Saudi kini punya kebijakan luar negeri yang sangat independen. Bukti paling nyata adalah penolakan Saudi terhadap permintaan militer Amerika Serikat. Negeri minyak menolak wilayahnya dipakai sebagai pangkalan serang Iran. Penolakan ini disampaikan langsung oleh Faisal bin Farhan selaku Menteri Luar Negeri dan dirinya melarang keras jet tempur Amerika Serikat melintas di langit Arab. Langit dan tanah Arab Saudi tertutup bagi agresi militer asing. Kami tidak akan membiarkan wilayah kami jadi landasan perang tetangga, ujarnya. Langkah Saudi ini bikin strategi perang Amerika jadi berantakan total. Mereka kehilangan pijakan strategis untuk menggempur Iran dari jarak dekat. Eropa masuk di celah ini dengan tawarkan kerjasama pertahanan yang setara. Saudi menyambut baik uluran tangan Eropa yang lebih sopan daripada Trump. Aliansi baru antara Eropa, Irak, dan Arab Saudi menciptakan poros kekuatan raksasa. Gabungan kekuatan ekonomi, teknologi, dan militer mereka sangat menakutkan. Dengan bersatunya Eropa menggandeng negara Muslim, tercipta superpower baru. Amerika dan Israel kini terkepung dari berbagai penjuru arah mata angin. Keduanya diprediksi bakal terpukul mundur dari Timur Tengah dalam waktu dekat. Mereka tidak mungkin bisa lawan koalisi lintas benua yang solid ini. Kekuatan alutsista negara-negara Timur Tengah kini salah satu yang terbesar di dunia. Berkat petrodolar, mereka belanja senjata canggih gila-gilaan. Berdasarkan data Global Firepower, peringkat militer negara Timur Tengah terus meroket naik. Arab Saudi, Turki, Iran, dan Mesir adalah raksasa militer global. Jika kekuatan ini digabung dengan teknologi jet tempur Eropa, maka tamatlah riwayat Amerika Serikat. Kapal induk Amerika di Teluk bakal jadi sasaran empuk rudal hipersonik. Benjamin Netanyahu kini sendirian, dikelilingi musuh yang bersatu padu ingin menghancurkannya. Benua Biru yang dulu membela kini justru mempersenjatai musuh-musuhnya. Eropa telah memilih sisi sejarah yang benar. Dengan membela kemerdekaan bangsa Timur, mereka menebus dosa masa lalu kolonialisme dengan aliansi ini. Skenario perang ini mengajarkan bahwa tidak ada sekutu yang abadi bagi Amerika. Keserakahan Trump telah membuat negaranya dimusuhi seluruh dunia. Pengen sweater crew neck berkualitas dengan harga miring? Cobain sweater brand Metamorph Brave. Cek linknya di bawah ini.
Itulah ulasan membelotnya kepentingan Timur Tengah yang bisa mengakibatkan perang melawan Amerika Serikat. Bagaimana pendapatmu? Akankah koalisi Eropa Timur Tengah bakal mengakibatkan bencana bagi Amerika? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.